Garuda Indonesia Flight 152 adalah penerbangan dari kota Jakarta menuju kota Medan dengan pesawat Airbus A300B4 yang jatuh di Buah Nabar, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sekitar 32 km dari Bandara Polonia dan 45 km dari kota Medan. Tragedi ini tercatat sebagai kecelakaan pesawat terburuk dalam sejarah penerbangan Indonesia. Lantas, bagaimana kronologi kecelakaan ini terjadi dan apa penyebabnya? Mari kita simak. Jumat 26 September 1997, kawasan Sumatera Utara diliputi kabut asap akibat kebakaran hutan. Kondisi ini membuat penerbangan terganggu. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA152 ini dipiloti oleh Kapten Rahmo Wiyogo, meninggalkan Bandara Cengkareng pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Pesawat tersebut dijadwalkan seharusnya tiba di Bandara Polonia pukul 13.58 waktu Indonesia Barat. Naas, pesawat tersebut mengalami kecelakaan di daerah Sibolangit saat hendak mendarat. Pesawat tersebut mengangkut 222 penumpang dan 12 awak pesawat. Dilaporkan seluruh penumpang dan awak pesawat meninggal dunia. Para penumpang sebagian besar warga Indonesia. Ada juga dari luar negeri. 2 dari Inggris, 1 Prancis, 6 Malaysia, 4 orang dari Jerman, 2 orang dari Amerika, dan 2 dari Kanada. Penumpang terkemuka yaitu Yanto Tanoto, Presiden Direktur Perusahaan PT Inti Indorayon Utama Polar. Direktur Operasi Garuda Indonesia Darmadi mengatakan, lokasi jatuhnya pesawat berada di tanah datar dan sedikit berbukit di dekat perkampungan. Ia menjelaskan pada saat pesawat mau mendarat, tingkat visibility atau jarak pandang sekitar 600-800 meter. Pilot GA152 sama sekali tidak dapat melihat apapun dari dalam pesawat karena terhalangi kabut asap. GA152 hanya mengandalkan instruksi dari ATC untuk mendaratkan pesawat. Pukul 13 siang waktu setempat, ATC menginstruksikan GA152 untuk heading 235 derajat ke kiri. Pada saat itu, Merpati Nusantara Airlines juga memakai nomor penerbangan 152 dan sedang menuju Bandara Polonia sama dengan GA152. Pilot GA152 menduga instruksi heading 235 derajat ke kiri diberikan untuk Merpati Flight 152. Karena pilot GA152 tidak merespon instruksi yang diberikan, ATC menghubungi kembali GA152. GA152 akhirnya merespon instruksi ATC dan segera heading 235 derajat ke kiri. Beberapa detik kemudian, ATC menghubungi GA152 agar melanjutkan heading ke 215 derajat ke kiri. GA152 turun ke ketinggian 1500 feet. Seharusnya GA152 turun ke 2000 feet. Kapten GA152 keliru menerapkan ketinggian pesawat di sistem autopilot, dan ini merupakan salah satu faktor terjadinya kecelakaan. Beberapa detik kemudian, ATC menginstruksikan GA152 agar panel heading 46 derajat ke kanan. Namun, pilot GA152 ternyata heading ke kiri, tidak sesuai dengan instruksi ATC. ATC kemudian menghubungi kembali GA152 agar heading ke kanan. Posisi GA152 terbang sangat dekat dengan pegunungan ketika itu, dan ketinggian pesawat terlalu rendah, tidak sesuai dengan flight plan. Beberapa saat kemudian, GA152 mulai heading ke kanan. Dikarenakan ada sistem update setiap 12 detik sekali, ATC menduga GA152 masih heading ke kiri, padahal GA152 sudah heading ke kanan. ATC bertanya ke pilot GA152, apakah masih heading ke kiri? Pilot GA menjawab, kita sudah heading ke kanan. ATC tidak mendengar dengan baik jawaban dari pilot GA152 dan menduga GA152 masih heading ke kiri pada saat itu. ATC menginstruksikan GA152 untuk lanjut ke arah kiri sekarang. GA152 mulai kebingungan dan mengkonfirmasi ke ATC bahwa kita baru saja mulai belok ke kanan. ATC menjawab, lanjutkan heading ke 15 derajat. GA152 terbang menuju ke arah pegunungan.
Pilot GA152 sama sekali tidak melihat apa-apa yang ada di depan pesawat, dan peringatan GPWS pun tidak berbunyi ketika itu, yang merupakan salah satu faktor kecelakaan lainnya. Ketika melihat pesawat sudah sangat dekat dengan pegunungan, GA152 sempat mencoba menaikkan ketinggian pesawat, namun usaha pilot tersebut sudah terlambat. Akhirnya, GA152 dinyatakan jatuh di Deli Serdang, Sumatera Utara, sekitar pukul 13.34 siang waktu setempat. Penyebab kecelakaan menurut laporan resmi dari Dewan Keselamatan Transportasi Nasional atau NTSB adalah 1. Adanya miskomunikasi antara ATC dengan pilot GA152. Ketika ATC menginstruksikan pesawat untuk berbelok ke kanan, pesawat malah berbelok ke kiri tidak sesuai yang diperintahkan. Kedua, pesawat berada di ketinggian 1.500 kaki, padahal ketinggian pesawat saat itu seharusnya 2.000 kaki atau 610 meter. Di dalam pesawat, pilot tahu persis posisinya berdasarkan alat navigasi dan instrumen-instrumen yang seharusnya menunjukkan posisinya, berapa radialnya dari tujuan secara pasti. Selain itu, pilot tahu persis ketinggiannya dari permukaan tanah menggunakan alat yang namanya radio altimeter. Radio altimeter ini baru berfungsi otomatis pada ketinggian 2.500 kaki ke bawah. Alat ini memancarkan gelombang sonar ke permukaan bumi, dipantulkan dan ditangkap lagi oleh pesawat. Pancaran itu menyebutkan berapa tinggi pesawat dari permukaan bumi. Sehingga seharusnya jika semua radio altimeter berfungsi dengan baik, pilot pasti sudah mengetahui berapa ketinggian pesawatnya dari permukaan bumi. Adapun pada pesawat-pesawat yang peralatannya rumit dan maju, radio altimeter nomor 2 mempunyai kaitan dengan automatic throttle atau gas otomatis. Dengan sinyal radio altimeter nomor 2, gas otomatis akan pindah ke posisi idle ke belakang jika pesawat sudah berada pada ketinggian 50 kaki dari permukaan bumi. Menurut para korban, pemerintah Indonesia tidak merilis hasil investigasi kecelakaan secara lengkap, memaksa para pengacara korban kecelakaan untuk mengajukan tindakan di Inggris dan Perancis untuk mendapatkan data rekaman penerbangan dari kotak hitam pesawat 152 itu. Data rekaman penerbangan mengungkapkan bahwa peringatan dari GPWS terdengar hanya 5 detik sebelum pesawat melakukan kontak dengan pepohonan. Ketika pilot segera menarik jet untuk menanjak, alarm hanya terdengar sekali dan langsung menabrak puncak pepohonan. Jika alarm memenuhi standar desain internasional dan terdengar antara 18-23 detik sebelum insiden, maka kemungkinan besar kecelakaan dapat dihindari. Itulah kronologi kecelakaan pesawat Garuda Indonesia Flight 152 menurut channel Art is Data. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Like video ini jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Stay healthy, sehat selalu, dan jangan lupa berdoa. Wassalam.